ribuan pasukan TNI digeser ke Natuna. Upaya TNI membangun kekuatan lintas matra di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, mulai membuahkan hasil positif. Di sana sejumlah fasilitas militer telah siap dan tinggal menunggu peresmian, termasuk menggeser ribuan prajurit dari Pulau Jawa ke Natuna. Demikian pernyataan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto seusai melaksanakan kunjungan kerja di Natuna kemarin. Dalam lawatannya, Hadi didampingi Ketua DPR Bambang Susatyo, Ketua DPD Usman Sabtaodang, Pangkostrat Lejen Agus Kriswanto, dan Jen Kopassus Maijen Eko Margiono, dan Kormar Maijen Bambang Suswantono, dan Korpaskas Marsda Seto Purnomo, anggota Komisi 3 DPR Ahmad Saroni, dan para asisten Panglima TNI serta asisten Mabes Angkatan. Mudah-mudahan yang sudah selesai fasilitasnya 100% segera di pertengahan Mei nanti diresmikan. Sementara kedatangan pasukan maupun peralatan bisa bertahap. Intinya kita resmikan dulu penggunaannya. Begitulah tugas Hadi. Sebagai contoh, kebutuhan penempatan pasukan Korps Marinir yang semula hanya 1 kompi, kini bakal digandakan menjadi 1 batalion atau 800 hingga 1000 prajurit. Kebijakan itu diputuskan setelah Hadi melihat fasilitas pendukung yang dinilai cukup memadai. Dalam lawatan kerjanya, Hadi dan rombongan juga meninjau beberapa fasilitas militer di Natuna, seperti pos Pamputer di Pulau Sekatung, Rai Armet di Teluk Buton, Batalion Komposit di Sepempang, serta hanggar, rumah sakit, dan mes integratif di Ranai. Bahkan, hal yang paling membanggakan ialah pembangunan dermaga di Selat Lampa. Dermaga ini dipastikan mampu menyediakan sarana air tawar dan bahan bakar untuk kebutuhan kapal-kapal milik TNI AL. Sehingga dermaga itu bisa digunakan untuk bekal ulang air tawar dan BBM. Kapal-kapal pun tidak perlu lagi melakukan pengisian bekal di Batam, karena nanti bisa melaksanakannya di Ranai, Natuna. Bambang Susatyo menambahkan, pembangunan kekuatan militer di Natuna merupakan prioritas. Maklum, pulau terluar NKRI itu perlu diperkuat demi menjaga keutuhan dari indikasi adanya campur tangan pihak asing. Ia menegaskan kawasan ruang udara Natuna harus sepenuhnya dipegang Indonesia. Saat ini, VIR Natuna masih dipegang otoritas Singapura. Padahal, VIR di Natuna sangat diperlukan untuk memperkuat pengawasan kegiatan di ruang udara perbatasan Indonesia. VIR Natuna ini harus secepatnya dikuasai Indonesia. Masalah VIR ini tidak hanya menyangkut keselamatan penerbangan, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara. Tandas Bamsud saat melakukan kunjungan kerja bersama Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. 4 pesawat tempur F-16 mengawal pesawat Boeing 737-400 VIP TNI Angkatan Udara yang ditumpangi Panglima TNI beserta rombongan saat melintasi kawasan ruang udara Natuna. Sejatinya armada burung besi milik TNI tidak perlu mendapat pengawalan ketika melintas di wilayah perairan tersebut. Namun lantaran wilayah VIR Natuna masih dikelola otoritas Singapura, seluruh aktivitas penerbangan yang melintasi VIR wajib meminta izin dari negara tersebut. Sejak 1946 atau sebelum Singapura merdeka, Indonesia dianggap belum mampu mengatur lalu lintas penerbangan sesuai dengan ketentuan keselamatan penerbangan. Walhasil pengelolaan wilayah VIR Natuna oleh International Civil Aviation Organization harus didelegasikan ke Singapura. Pengawalan di atas ketinggian 15.000 kaki itu dilakukan sepanjang jalur VIR hingga pesawat mendarat di Lanut Raden Sajat Ranai, Natuna. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto akan menggeser sekitar 2.000-an pasukan dari Pulau Jawa ke wilayah Natuna. Pergeseran ini mengisi tempat-tempat yang tengah dibangun fasilitas militernya. Pasukan yang akan ditempatkan antaranya marinir hingga tingkat batalion. Peninjauan beberapa fasilitas di Kepulauan Natuna bertujuan mengintegrasikan 3 angkatan, yakni laut, udara, dan darat. Dalam kunjungannya, Hadi juga memeriksa Batrai Armet di Teluk Buton. Satuan artileri Medan itu telah berdiri bangunan, markas, dan beberapa fasilitas dari prasarana yang menyertainya, seperti tempat tinggal. Ia pun meminta agar satuan segera menentukan tempat latihan agar ketika nanti ada prajurit yang dikirimkan untuk bertugas di sana, telah ada tempat dan jadwal latihan yang efektif. Hadi juga mengunjungi pembangunan dermaga di Selat Lampa. Ia merasa senang karena dermaga Labu untuk kapal-kapal TNI AL ini telah memiliki fasilitas untuk menyediakan air tawar dan bahan bakar. Jadi untuk pengisian bahan bakar tidak perlu lagi ke Batam.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara ini berharap fasilitas militer yang tengah dibangun ini baik hanggar untuk 3 heli dari 3 matra, pelabuhan di Selat Lampa, dan rumah sakit bisa diselesaikan dalam waktu dekat ini. Di tempat yang sama, Ketua DPR RI Bambang Susatyo menegaskan, pembangunan pangkalan militer dan pertahanan di wilayah Natuna, Kepulauan Riau patut diperkuat dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari campur tangan pihak asing.